siapa yang bisa buktiin kalau gue emang ada di tempat dugem itu malam itu gitu kan. Padahal dia malah tepuk tangan gitu gue bilang. Mana nih gue. Kalau lu selain disogokan kalau hahaannya apa? Diculik malam-malam gitu gimana? Hore, episode kedua Black Talks. Seru banget nih gue ditemenin ada tamu-tamu yang lumayan. Kalau Oji mah kemarin episode 1 udah nongol ya Ji ya. Siap. Ini ada tengah kita nih. Ya, gue hitung modifikator senior Indonesia lah, senior. Kalau senior kesannya tua banget ya. Ya, enggak senior lah, berarti modifikator handal. Aduh, thank you. Ada Roni Akasia. Siap. Wih, Ron apa IG lo apa Ron? IG gua Roni Akasia. Roni Akasia ya. Ya. Oke. Kalau Oji kemarin lupa gua mention IG lo Oji. Mr. Ozi Jonathan. Mr. Oji Jonathan. Ya, Pakai Z ya? Pakai Z. Oke. Nah, ini tema episode 2 nih cukup seru. Jadi tema episode 2 tuh jadi kita ngebahas tentang Black Auto Modify, yaitu ya kecabangan jurusan modifikasi di Black Auto Battle, which is Roni Akasia ini mewakili sebagai peserta lah. Tahun kemarin lu champion ya. Alhamdulillah tahun kemarin ya. Finally ya. Dan tahun kemarin juga 2019 Oji salah satu tim juri final kita mewakili APEC di Black Auto Battle 2019 final Jakarta. Di Jogja. Mulut gue pengen Jakarta, pengennya 2020 Jakarta gitu. Oh, Amin. Nah, ini ngomong-ngomong Akasia gimana masa pandemi ini gimana, Bos? Ya, semasa pandemi ini sih kita tetap ada project-project ya. Maksudnya dalam arti kata paling kita ngikutin protokol aja. Oke. Gitu. Tapi job ada lah ya. Alhamdulillah masih ada. Ya. Oke. Dan padahal kita sih udah nyiapin buat tahun ini juga. Mudah-mudahan terlaksana tahun ini. Amin. Kalau gue mah happy banget ya. Udah pusing juga nih pala gue. Gila dari awal tahun gak ada kerjaan kan segala macam. Betul. Biasa event, tahun ini rencana sekian kota, gara-gara Covid nih. Tapi kira-kira ada nggak nih Mas tahun ini Mas? Pertanyaan yang sama juga kemarin di episode 1 soalnya juri nggak tahu juga. Iya. Gue sih nggak bisa jawab tapi hopefully ada lah. Karena maksudnya kalau lihat kan Desember kan ya masih ada beberapa bulan ini kan siklusnya akan runningnya seperti apa kita nggak pernah tahu kan. Betul. Mungkin tiba-tiba wah Indonesia sembuh total, amin gitu kan, kita bisa running semua ya, amin. Nah ini kita bicara Black Auto Modify nih, lu kan di Black Auto Battle sendiri kan dari awal Black Auto Battle ada, bahkan dari zamannya dulu Auto Black True lu kan udah ikutan dong. Betul. Ya kan lu udah ikutan. Lu kalau kan gua klaim nih acara Black Auto Battle ini kan ya nomor 1 lah dan paling lama lah. Paling bertahan lama bukan paling lama ya. Paling bertahan lama maksudnya. Dan continue sampai 2019 kemarin kan terus betul. Gitu. Terus kita biasanya rilis jadwal itu kan per awal tahun nggak pernah meleset gitu kan. Tanggal segini kota ini, jadi yang lain ngikutin apa yang lain nempel atau gimana gitu. Lu ini nggak bisa bagi pengalaman nggak? Bedanya apa sih lu ikutan sebagai peserta ya di Black Auto Battle gitu sama ya anggaplah event lain lah, event yang nasional atau yang lokal gitu, lu bisa ceritain? Ya, sebenarnya kalau bengkel Akasia Motor ini sendiri memang target untuk ikut event itu memang Black sih. Memang Black tiap tahun. Gitu ya. Jadi memang Black itu masuk agenda lah gitu. Betul, ya? masuk salah satu agenda kita untuk membuat mobil yang layak lah di Black. Oke. Gitu. Kenapa begitu? Karena gua ngelihat satu dari awal Black kan ada tuh. Iya. Dari gue ikut dulu dari zaman namanya Auto ABT. Auto Black True, gue tetap ikut tiap tahun, tetap berkarya ya sampai saat ini ya salah satu ditunggu ya gue pengennya tetap eksistensi. Gitu. Jadi istilahnya Akasia Motor selalu support untuk Black Auto Battle itu sendiri. Dan tiap tahun kita mempersiapkan mobil-mobil andalan kita. Nah, ini kalau kita bicara mobil andalan ya. Lu bisa cerita nggak mobil yang paling lama lu siapin secara durasi waktu ya, sama mobil yang paling sebentar lu siapin secara durasi waktu?
Kalau untuk kontes Black, jujur karena kita ngelihat ini eventnya gede, kita pasti menyiapkan 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun ya? Ya, kita nggak mau yang kerja asal-asalan 1 sampai 2 bulan, hitungan bulan kita nggak mau. Nggak berani lah itu. Tidak berani, karena kita tahu lah Black ini kan istilahnya siapa sih yang nggak kenal event Black dari Sabang sampai Merauke. Kita nggak mau hasil karya kita biasa aja gitu loh. Kita pengen sesuatu yang baru lah. Jadi salah satunya yang kemarin akhirnya final itu ya. Betul. Akhirnya dengan inovasi-inovasi kita akhirnya alhamdulillah kemarin 2019 kita mencapai The Champ. Gitu ya. Pecah telur akhirnya. Nah, terus kalau kita ngomong kategori ya, kan kalau bisa dibilang kan ya pengalaman gua jadi penyelenggara juga dulu ngejuri juga segala macam gitu ya. Black ini kan strict banget gitu. Ibaratnya satu sisi mungkin kayak kasar ngomong kita bisa bilang itu kaku lah. Ya kalau menang kalah gitu kan. Jadi ketika udah menang ya bisa menang terus ke atas, kalau udah kalah ya kalah terus gitu ya. Itu ngejalanin kayak gitu tuh menurut lu gimana sih? Apa sebaiknya event itu harus sorry itu sih ya, misalnya apa semi bagi piala lah atau gimana? Lu enggak lah, kalau gua sih event yang benar menurut gua adalah ya kalau dia layak menang dan pantas menang ya harus menang. Gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya nggak ada kita buat kategori yang tambah-tambahan supaya menarik peserta lah gitu loh. Istilahnya buat dagang banget lagi. Tapi yang benar adalah lu ikut event ya lu harus siap. Harus siap menang, harus siap kalah. Konsekuensinya adalah seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau hal lain nih, kan lu tau lah auranya di Black Auto Battle kan lu nggak hanya ikut event kan, hanya lu mobil dengan display. Oh ya, ini Acacia nih kalau punya mobil displaynya juga selalu bagus nih. Kalau gua appreciate banget. Jadi masuk hall kita nih ceng langsung. Wih, apaan tuh langsung. Orang nggak muter dulu langsung dia mungkin ke mobil ini dulu nih, mobil ini dulu segala macam dengan segala dengan segala macam bagusnya tuh mobil gitu. Nah, maksud gue kalau misalnya kayak gitu persiapan si 2 tahun itu lu ada nggak sih kayak misalnya display apa segala macam gitu lu emang siapin khusus energi dengan pasti kalau untuk mempersiapkan selain mobil kita pasti persiapkan karena dalam arti kata entah panggung entah penataan cahayanya buat panggung itu sendiri isi panggung sendiri dalam panggung itu ya betul kita selalu pikirkan itu karena bagi kita ini adalah show entertainment lah, sedikit show entertainment karena biar gimana pun kalau misalkan booth kita menarik, orang pasti akan datang duluan ke booth kita dan mungkin betah. Gitu. Nah, Ji, kalau gini, lu kan ngejuri udah sekian lama lah ya di Black Auto Battle gitu ya. Dan mungkin yang dulunya walaupun lu nggak ngejuri kan lu juga datang lah, ngintip semua segala macam gitu. Kita biasanya nih kalau kita dari loading nih, Ji, dari loading time ya. Kalau kita ngomong kita perkecil di final lah. Kita Jumat malam nih loading kan. Lu kan udah pasti ngintip gitu ya. Nah, lu bisa ceritain nggak serunya pada waktu loading itu kan ibaratnya kan juri itu udah kayak ngintip pra penjurian gitu kan. Pra-judging lah gitu. Pre-judging tuh udah pas ditudungin pakai kain segala macam turun pelan-pelan. Itu kan kita udah mulai ngintip adu kekuatan. Oh si Ano ini pemetaan lah gitu. Lu bisa bagi cerita nggak kayak gitu gimana? Iya, memang kita paling enak tuh pas lagi loading kita peta-petain kan ya sambil jalan ya. Sambil rapi-rapi sambil bersih-bersih gitu kan. Iya. Cuma kadang-kadang juga peserta ada yang ngumpet-ngumpet. Ngumpet-ngumpet kalau kita lihat tuh langsung pada diem ditutup mobilnya. Kalau atau besok kita lihat kan mobilnya kan. Ya biasa pengen surprise kali ya. Iya mungkin pengen surprise kali tapi bukan gua kan. Bukan. Justru kalau Acacia ini selalu loadingnya cepat dan nggak bertele-tele lah gitu ya, nggak biasa sama yang kategori champion lain gitu kan, biasanya kan orang di akhir-akhir tuh biasanya biasanya pengen siap keren jagoan terakhir datangnya gitu kan gitu kan nggak juga, tapi kalau Acacia selalu cepet lah salah satunya kagak nyusahin penyelenggara nggak nyusahin iya gitu ya. Jadi emang di Black Auto Battle nih teman-teman kalau misalnya kita datang tuh pas Jumat malam itu emang pre-event tuh seru banget ya. Itu udah tanda kutip aroma persaingan itu udah kencang banget di situ. Wah, jadi cara loading, terus konvoy nganterin mobil gitu segala macam udah energinya emang beda banget ya. Gue sih nggak tahu ya di event lain. Emang kalau gue sebagai peserta nih, kalau gue justru senangnya loading.
gitu ya. Iya, karena auranya ya satu, aura persaingannya ada, udah gitu kita dakdikduk juga untuk melihat lawan-lawan kita. Iya. Okay, karena antara siap dan tidak siap ya di situ gitu kan. Oke. Tadi nah, oke. Ji, kalau dari kategori Ji ya, lu ada nggak sih kategori yang tanda kutip favorit lo gitu sebagai ngejuri itu? Lu sebagai juri di final battle, kategori yang favorit gitu. Lu di Black Auto Modify-nya BAB itu apa? Lu paling seneng ngejuri ini nih gitu. Ada nggak? Paling seneng sih biasanya mungkin dengerin audionya kali ya. Lihat audionya, speknya gitu ya. Iya. Gitu. Walaupun lu bukan spesial di audio, tapi gue suka di situ ya. Iya. Karena kan show off di situ show off mereka kan. Gitu. Lu ada pengalaman nggak? Apa misalnya pas kan ngejuri kan misalnya siang mas bisa tolong buka-buka gitu kan segala macam, bisa tolong demoin segala macam, ada yang trouble mobil gitu segala macam. Sering. Ya ada yang lucu nggak? Yang kebakar kayak segala macam gitu. Sampai angus sering juga. Sampai angus ya? Iya. Waduh gila. Kaki-kaki juga seneng sih, ngolong-ngolong gitu seneng. Gitu ya? Iya. Ya lu juga salah satu kemarin yang membongkar salah satu sandiwara gitu. Iya. Kenapa gue suka tuh kaki-kaki? Karena orang kan nggak duga kita kan bakal ngolong-ngolong kan. Iya. Pas kita ngolong ternyata hasilnya sesuatu ada yang aneh kan enak. Apalagi zaman digital gini ya, kita videoin segala macam ya. Nah, oke Ji, ini dari si kacamata juri ya. Menurut lu tuh kalau kita ngomong Black Auto Battle lah, event yang udah cukup lama ya dengan rekam jejak nasional, diikutin oleh ya kita ngomong trendsetter lah gitu kan di Indonesia. Kalau kata lu tuh kriteria mobil yang harus ikutan Black Auto Battle itu kayak apa sih? Dibilang sempurna juga susah ya. Jadi paling nggak harus inilah. Safety-nya harus bener lah. Pertama. Kenapa safety? Karena ya itu berkali kalau kita ngolong kelihatan ada sesuatu las-lasan yang gitu enggak. Ini kan kita juga poin kita kan kita kuranginnya lumayan jauh. Iya. Terus ya apalagi safety mungkin berkaitan sama dyno juga ya. Karena kita ada dyno ada dynonya gitu. Karena udah nggak main-main tuh. Iya, kalau ngomongin cam itu ya mesti dyno kan. Kalau nggak kita nggak bisa naked cam. Selain itu juga kerapihan sih nomor 1 juga. Nomor 1 ya. Ya karena kan safety sama kerapihan jadi satu kesatuan juga kalau kita bisa bilang. Betul. Di score sheet semua ada ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita ngomong ya, kan ada orang yang berani. Satu sisi orang tuh berani. Gua potong nih mobil biar ekstrim lah. Wah, geser pilar lah. Facelift segitu macam segala macam gitu, potong kanan potong kiri, wah gitu, tapi hasilnya nggak rapi. Itu lu ada komentar khusus nggak soal hal itu? Soalnya kan maksud gue gini, lu boleh berani, tapi kalau hasilnya nggak rapi, kalau gue pribadi nih, lu buat apa? Kalau lu nggak siap rapi mah mending nggak usah dipotong, kalau gue gitu. Tapi kan ada orang ngejarnya yang penting sikat dulu gitu, gimana itu? Justru kita harus langsung sampein apa yang ada di pikiran kita karena kita mendidik. Iya. Kalau mereka asal modif gitu terus mau kapan majunya modifikasi di Indonesia ini gitu kan. Iya, soalnya kalau ya sekarang kan gue lihat kan kalau kita ya mungkin kalau kayak sampai 10 tahun yang lalu lah gitu ya. Kalau mungkin sampai sekarang lah, gue yakin kita di Asia Tenggara itu masih leading. Kalau kita bandingkan dekat ya, Singapura tuh bentroknya sama regulasi pemerintah. Malaysia gua rasa mirip-mirip, cuman kalau kita ngomongnya ya sorry to say ya karena gua orang Indonesia juga ya, kalau masalah tis menangan kita lah. Sama kreatifnya kita menang. Kita tuh kalah kalau soal rapi sama Thailand kalau kata gue. Yeah. Sama rapi Thailand. Tapi kalau soal konsep ya Indonesia menurut gua masih leading lah kalau kata gue soal konsep. Tapi Thailand menang ya kalau kata gue. Dia sampai ada istilah Thai look gitu. Jadi secara industri mereka lebih menang ya nggak? Yeah. Sampai ada Thai look gitu. Motor ada, mobil ada gitu. Dia punya gaya sendiri, terlepas dari bagus atau enggak itu selera lah. Tapi maksud gue ya mungkin Indonesia juga gue belum pernah dengar orang Malaysia atau Singapura gitu, teman-teman gue di sana gitu misalnya bilangnya Indonesian look gitu. Tapi kalau Thai look kan kita dengar ya. Gitu. Lu ada komen nggak kayak gitu gimana? Kalau gue sih nangkepnya ya orang Indonesia ini sebenarnya kurang cinta sama negaranya sendiri. Kan cinta kali, kurang pede. Kurang cinta. Kurang cinta. Iya. Mereka tidak bisa, mereka tuh nggak suka tuh Indonesian look tuh mereka nggak bakal negara gua sendiri kayaknya kan lebih seneng dari negara luar, gitu ya. Entah JDM, entah Thai look gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya ada gaya-gaya gitu tuh yang Indonesia dong nih kayak begini nih. Benar. Contohnya kayak Jimny kita kan bahannya gede-gede itu kan gaya kita Indonesia. Iya. Oke. Orang Indonesia kan punya gaya sendiri. Iya, benar.
benar. Tapi enggak sih Mas, gue pernah dengar nih tahun 2008 sebenarnya modifikasi kita ini udah ketinggian nih. Di atas rata-rata. Betul. Sebenarnya di atas rata-rata. Jadi gini, kalau gue pernah dulu dengar adalah gaya Indonesia banget. Oke. Dan gaya Indonesia banget itu termasuk seni dalam memodifikasi mobil itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau gue bilang sebenarnya kita udah punya itu sebenarnya dari dulu. Cuman mungkin kadang-kadang belum bisa diterima oleh modifikasi kita, belum bisa diterima oleh bangsa kita sendiri. Ya. Jadi kayak kita bikin begini bukannya dihargain malah dicela. Malah emang kebiasaan plus 62 banget ya cakar-cakaran itu dia. Itu dia. Harusnya kan saling dukung. Jadi biar kita bisa di luar itu bisa terkenal lah dengan gaya Indonesia banget lah gitu loh. Mungkin salah satunya kayak mobil-mobil yang roda 6, yang mesinnya di kenongol. Itu kan dalam arti kata kita lihat di luar negeri kan nggak ada. Itu kan cuman di Indonesia. Cuman yang lagi-lagi yang ngatain orang Indonesia sendiri. Makanya balik lagi gue bilang orang Indonesia tuh kurang cinta sama negara sendiri. Kurang kompak lah jadinya. Tuh perhatiin tuh. Ngerti nggak lo pada? Dimarahin mau aja itu lo. Nah gini, gue mau bicara yang menurut gue lagi hype juga adalah kata-kata proper. Ini seru. Jadi maksud gue kan ada sebagian orang kalau gue lihat ya menganggap bahwa Black Auto Battle itu itu mah mainannya anak ekstrim lah gitu, kagak proper lah, beginilah gitu. Padahal definisi proper tuh menurut gue jadi ya gue sebagai orang yang mendalami dunia modif ini udah lumayan lama ya, maksudnya dari zaman rambut gue masih hitam semua nih. Oh iya, sekarang udah putih semua. Gitu, udah putih semua nih sekarang nih gitu kan. Maksud gue proper ini emang kalau gue lihat nih mobil-mobil proper, gue lihat Instagram ya, mereka mengatakan proper gitu. Emang mobil di Instagram itu bentuknya emang tanda kutip lah bentuk yang biasa gitu. Artinya bentuk yang tidak aneh-aneh. Ya buat body natural begitu, velg lebar semua segala macam gitu. Tapi kalau kita ngomong definisi proper itu sendiri, kalau misalnya kita pakai tuh mobil ya tetap pelan-pelan juga kalau kata gue, ya nggak bisa ngebut juga, serot lah gitu segala macam. Jadi menurut gue sih sebenarnya ya gimana ya, proper itu apakah kata-kata yang tepat atau enggak? Lo ada komen nggak soal itu? Soalnya maksud gue kan lu suka ngebaca nggak? Kalau Black Auto Battle mah ekstrim gitu kan segala macam, bener nggak? Nah ini sih sebenarnya perdebatan Mas. Dalam arti kita perdebatan, kita bicara mobil proper itu apa sih? Nah kalau bicara mobil proper ya maaf kata nih, misalkan mobil yang dari pabrikan, terus dimodif oleh pabrikan, ya itu proper, layak jalan betul. Tapi betul. Balik lagi di segi modifikasi ini tidak ada. Nah makanya sekarang proper itu kan dengan penggunaan part yang plug and play. Misalkan BBK yang untuk mobil A ya untuk mobil A, jadi nggak custom bracket. Gitu. Pelek pun sama, tidak ada perubahan. Nah, cuman kalau kita bicara pure dengan proper, yaitu ya mobil standar aja dimodif oleh ATPM-nya, gitu. Ya tetap biar gimana pun mobil proper yang untuk kontes adalah yang siap untuk kontes, mobil yang dimodifikasi tapi menggunakan bahan plug and play. Dan itu pasti kalau dihitung sama yang custom, harganya sama dengan Mas. Sama dengan ya? Sama dengan. Jadi kita nggak bisa ngeliat proper itu budget lebih murah, nggak ada. Nggak juga lah. Tidak juga gitu loh. Dari pelek, dari BPK, air suspension, body kit, cuman mungkin dia tidak menyentuh dengan ke body. Ke body dan ke interior lah. Mungkin mereka minus di situ. Tapi dengan acara Black kan sekarang ada Black Meetup tuh. Nah itu sebenarnya menurut gua sih udah bagus. Karena menaungi mereka yang proper gitu loh. Di Jogja kan kelihatan di Jogja kelihatan lah. Beberapa mobil kan kita lihat. Tapi ya dibilang ya mobilnya pendek-pendek juga gitu kan. Peleknya gede-gede juga gitu kan. Mau sekencang apa sih gitu kan. Pasti ngasih nguk-nguk juga gitu kan. Gue juga pernah ngerasain lah zaman muda dulu lah gitu. Maksudnya cepet-cepet udah pasti bunyi nguk gitu kan. Cuman mungkin sekarang dengan adanya teknologi dengan air suspension dia tidak mentok jadi lebih enak lah. Cuman balik lagi kata-kata proper ini yang perlu digarisbawahin gede. Itu perdebatan lah sebenarnya. Betul, masih perdebatan. Ada kanan dan kiri lah gitu. Kalau lu gimana Ji? Lu kan ngejuri nih, kan sering banget ketemu nih mobil proper gitu segala macam gitu, gimana? Kalau gua sih dengan kata-kata proper ya masing-masing kita sendiri aja yang nilai. Lu modif mobil nih, menurut lu nih mobil lu proper nggak buat diri lu? Buat diri lu nyaman nggak?
Atau bikin lu jadi malas make. Atau gimana? Iya. Ya, balik lagi masing-masing orang sih mau gimana. Sikat. Rokok apa nih, Mas? Wede, rokok apa lagi ya? The one and only. Wah, ini nggak boleh nyebut rokok lain di sini. Iya. Bahaya. Gua ngerokok, Mas ya. Kayaknya menggoda dari tadi. Menggoda ya, iya ditawarin lah ini harus lah. Walaupun nggak ada SPG ini. Oh iya. Episode 3 kita wajar cewek-cewek dong. Bisa ya. Oke, tenang produsernya udah iyain dong. Oke, jadi sebenarnya masih ada perdebatan lah di situ ya. Iya. Soalnya gue lihat juga gitu, gue ngeliat nih, aduh kok kayaknya kok tanda kutip kesannya ya namanya plus 62 lah, apalagi netizen kan jempolnya sakti-sakti banget tuh ya. Itu kayaknya mendiskreditkan banget. Wah begini loh segala macam. Kalau gue nih sebagai penyelenggara, ya udah deh proper main dulu deh Black Auto Battle deh kita lihat. Kan gitu dong, gitu kan. Maksud gue, lu main dulu deh gitu, jangan gak usah ngomong di belakang, lu main dulu kita bisa lihat seperti apa gitu. Lu bisa main nggak di situ? Kan sebenarnya gitu kan. Orang piala-piala juga ada tersedia kok. Ada. Ya, kan? Makanya kalau gue lihat kemarin di Final Battle Jogja ya 2019, gue ngelihat ya salah satu event yang mengakomodir mobil-mobil proper dan mobil-mobil modifikasi adalah Black Auto Battle. Kenapa? Karena di situ di satu event dipadukan di satu hall tuh dipadukan. Jadi antara mobil proper yang mereka anggap proper gitu kan dengan mobil-mobil modifikasi yang lebih gitu loh, lebih ekstrim lah gitu. Siapa sih kemarin sih yang dari Jepang sih siapa? Si Ron. Dia kan dari apa? Speed Hunter. Dia juga kaget kan? Dia dengan orang bule, orang Amerika yang lama di Jepang dengan budaya maksudnya dengan otomotif Japanese culture yang kuat, dia biasa gitu, tuh tiba-tiba lihat, kan kalau kita lihat kiri kan proper tuh kemarin, yang kanan kan enggak, dia tuh lebih ke kanan gitu, gue baru lihat ya mobil begini gitu, maksudnya secara bule aja ngeliat, ada mobil gini Indonesia ya, ada, dia kaget gitu, maksud gue, ya berarti itu menjadi semakin abu-abu sebenarnya si kata-kata proper itu kalau kata gue ya. Oke, nih belok dikit nih, lo kan builder nih men, udah lama banget gitu kan pengalaman. Gila zaman kelas kampus dulu di mana Esa Unggul ya. Esa Unggul di bawah tahun 2008 lah kita start ikut kontes itu 2004. 2004 ya. Ya. Masih zaman Oki deh, zaman Oki. Iya. Oki Merianto nih, gimana nih apa kabar lo? Gitu ya. Jadi ingat gak itu kan lu dari situ ya tentang panjang karir semua segala macam udah dari zamannya itulah gitu. Maksud gue gini, gue sekarang kalau Akasia ya, kalau logika gue gitu, kalau gue boleh catat nih nama Akasia, nama kupu-kupu malam gitu ya, yang beken-beken lah Indonesia gitu. Misalnya suruh bikin mobil yang proper yang kayak di IG gitu, dia pasti bisa ya, bisa banget lah gitu. Bisa, dan ada beberapa contoh juga sih kita udah bikin. Gitu ya. Tapi tetap proper sentuhan Akasia. Gitu ya. Dalam arti kata bukan proper yang standar dikasih pelak udah selesai gitu. Ya nggak add on doang lah gitu. Iya, tetap kita proper kita itu tetap menganut 5 sektor. Eksterior, interior, audio, kaki-kaki mesin. Ini didikan black banget ini. 5 sektor. Jadi tetap proper lu siapin ke black. Oh iya, pasti. Kita memang siapkan ke sana. Jadi karena kalau misalkan kita cuman proper nanti pada saat mereka mau ikut event, kalau ikut event kampus atau ikut event di luar black gitu kan mungkin udah siap lah gitu. Udah siap, tapi kan begitu masuk black mereka kan kaget gitu loh. Mendingan sebelum itu kita siapkan dulu. Oke, cakep. Nah, nih Ji, kita ngomong parameter penjurian ya. Ini dari lu pribadi lah. Lu kan di APEC semua segala macam. Dinas lu juga cukup lama di APEC malah melintang Nusantara. Ya kan berdinas. Ya. Kita ngomong kalau ASN tuh DL. Dinas luar. Maksudnya udah ya kalau gua klaim lah gitu, ya udah ribuan mobil lah lu juri coy. Iya dong, udah ribuan mobil. Kalau kita taruh lah satu event tuh sekitar 80 sampai 100. Lu setahun mah 10 kali mah lebih, udah setahun mah biasanya 1000 lebih kali. Lebih. Iya kan? Nah, maksud gue kriteria itu apa sih gaya seorang Oji itu kalau lihat mobil tek ngejuri nih. Apa yang lu lihat duluan biasanya? Kriteria itu apa? Jadi maksudnya kalau gue tuh ngejuri, gue lihat fisik mobil, pasti gue bagian bawah tuh jari gue langsung gini. Ini dempulnya begini nih, catnya masih debu nih gitu kan gini. Dia ngamplasnya gini dah. Gitu gue langsung ke sono. Tapi kan tiap orang beda-beda kan. Ada yang langsung ngolong gitu kan. Ada yang langsung ngolong, langsung video gitu. Ada yang langsung bukan curhat apa? Presentasi gitu. Jurinya malah presentasi. Wah, curhat kayak siapa tuh?
Kayaknya gue kenal tuh. Pernah di juri sama dia. Gitu ya. Oke, dia langsung wah gitu kalau yang panjang lebar lu jangan lu yang presentasi, malah peserta bisa presentasi lu gitu. Kalau lu apa, Ji? Kalau gua sih tetap kelilingin dulu mobilnya pakai mata dulu. Pakai mata dulu ya. Oke. Kita kelilingin, kalau ada yang jengkel kita sentuh. Oke. Ya biasa gua suka ngolong, gua videoin kolongnya, audio nyalain, biasa standar aja. Standar aja ya. Yang pasti 5 sektor itu kita tanyain semua. Lu tanyain semua. Nah, biasanya tuh ya, lu akan menemukan kejanggalan itu dengan gaya apa? Apakah dengan mata lu udah gua tahu nih pasti bagian sini pasti janggal apa segala, lu biasanya gimana trik lu? Biasanya sih kalau kita dengan mata aja udah kadang ketahuan. Tapi kita pastikan dengan sentuhan aja. Contohnya sentuhan ya. Iya. Contohnya kayak yang kasus di ini aja di Surabaya 2018. Oke. Yang turbonya nggak aktif. Oke. Cuman selang asal lewat doang. Iya. Itu kan juga kita kan kalau nggak kita latih bener-bener kan nggak ketahuan. Cuma ada rumah keong gitu, turbo padahal mah pajangan doang gitu. Pajangan doang. Gila ya, maksudnya ada orang bikin gitu sih. Ada. Ya. Iya. Coba-coba bermain-main gitu ya. Iya, tetap kita harus pakai mata, kita kelilingin nih 5 sektor di mata kita nih. Oke. Banyak sih kayak gitu ya. Iya. Kadang-kadang BBK nih, ngeliatnya BBK, selang yang nggak nyambung. Iya. Ngeremnya pakai rem tangan. Ada orang kayak gitu ya. Ya emang banyak sih. Banyak akal-akalan. Ya. Ibaratnya kalau di modif itu kan udah kayak polisi sama penjahat kan ya. Iya. Ya kan kita nemuin gitu ya pinter-pinternya kita kan ya. Oke. Nah, lu ada pengalaman menarik gak, Ji? Maksud gue gini. Gue nih kalau berkaca di gue zaman gue ngejuri dulu gitu ya, zaman rambut gue masih hitam. Gondrong gak mas? Enggak. Jadi zaman dulu tuh ya kita di Indonesia gitu ya. Dari segala sisi kehidupan tuh pasti main licik lah gitu, nyogok semua segala macam ya. Nah, kalau gue feeling gue sih ke gue aja banyak, ke lu juga sebagai juri yang sedang berdinas, ibaratnya lagi seru-serunya pasti ada lah yang japri lo sebelum pra event apa segala macam. Lu bisa cerita kayak gitu? Ya ada lah. Ada lah ya. Ada lah pasti. Bentuknya apa bentuknya biasanya nih? Kalau disebut langsung ketahuan nih masalahnya. Oh gitu. Iya. Soalnya aneh nih. Oh gitu ya. Iya, ketahuan. Aneh. Orang bisa cekokan mobil, handphone. Kok ini beda? Oh gitu. Iya. Oh. Tapi kayaknya nggak usah disebut. Oh, iya. Ya udah ntar episode 3 episode. Tapi ditolak yang pastinya. Oh gitu. Tetap aja. Iyalah, itu mah pesan-pesan leluhur lah. Lu ketika lu udah main di situ udah bahaya lah. Iya, kita kan maunya panjang. Betul ya. Betul. Itu udah apa sih zaman sekarang rekam jejak digital ya. Iya, bahaya. Gua pernah kalau gue sendiri gitu, ngejuri itu ada satu kota lah gitu. Udah ada satu kota. Itu 2 hari eventnya. Jadi Sabtu Minggu kan. Sabtu malam gue ada sama teman gue lah, sekarang udah jadi salah satu bos MBTech deh. Gue sebutin merek aja. Halo Bro Arif Erlangga, apa kabar men? Lu harus kesini ntar. Kita japri-japrian ya Arif ya. Jadi gue sama Dian yang juri, ada satu kota gitu. Malam-malam ya kita ya seperti hari biasa kalau 2 hari kan. Kita ambil data semua hari Sabtu, kita analisa tuh Sabtu malam analisa, kita tidur, Minggu pagi itu finishing kan begitu kan. Sebenarnya runtutan kerjanya gitu. Itu enggak men. Tiba-tiba pas Minggu tuh IO-nya bilang, "Mas, ada isu besar, Mas." Katanya, "Mas, semalam dugem bareng sama peserta anu segala." "Hah, dugem? Ada fotonya." gitu-gitu. Mana fotonya? Zaman itu gitu jiwa ingin banget zaman BB, cuy. Zaman BB. Ada fotonya, Mas gitu. Itu di fotonya dikirim. Jadi foto itu cuman orang anggaplah itu perawakan, mood gue sih kalau mood gue enggak mirip juga dari belakang, udah gitu. Madep panggung gitu lagi ada dugem-dugem gitu. Ini foto apa? Gue bilang gitu. Gila men itu. Itu sampai saat itu ya, waktu sebelum pengumuman, gue sampai ke panggung loh. IO-nya minta ke panggung, "Mas, minta klarifikasi." Oh beres semua detik ini juga gue klarifikasi, gue bilang. Gue sampai bilang, buat pihak yang merasa penasaran sama hasil penjurian gue bilang gitu. "Ayo maju, siapa yang ngirim foto? Ayo maju kita ngobrol di sini. Siapa yang bisa buktiin kalau gue emang ada di tempat dugem itu malam itu gitu kan." Pada diam. Malah tepuk tangan gitu gue bilang. Mana nih gue? Kalau lu selain disogokan, kalau hahaannya apa? Diculik malam-malam gitu gimana? Ya gue sih selalu menghindar aja pokoknya. Gitu ya. Tetap selalu jauh-jauh aja. Jauh-jauh aja. Tapi kalau ya sebenarnya kan kita kan sama mereka ini sama peserta ini kan temen ya sebenarnya. Iya. Bener ya, susah-susah ya. Susah gampang, Mas. Gitu ya? Jadi gini, kalau gue pun jadi peserta pernah dibilangin, okay. Jelas aja, lu pada dekat, Akasia dekat sama jurinya. Padahal mereka tidak melihat ke belakangnya. Betul. Bahwa apa yang jerih payah gua tuangkan ke mobil, betul. Dengan gampangnya mereka karena kedekatan. Sebel banget yang denger kayak gitu ya. Emak gitu ya.
enak, kita capek-capek berusaha selama 1 tahun bikin mobil sebagus mungkin, tapi dibilang menangnya dengan tidak layak gitu, kesel gitu loh. Padahal karena gue tahu sendiri Black dari dulu tidak pernah ada yang namanya komunikasi. Jadi kita main ya nothing tulus. Makanya gue alhamdulillah sampai sekarang Acacia Motor kita mulai main modifikasi 2003, kita mendapatkan titik balik di 2008 sampai saat ini tetap bertahan eksis. Thank you. Nah, kalau dari peserta nih ya, selain dari hal kategori atau penjurian segala macam gitu, hal lain yang membuat tuh pengen ikutan Black Auto Battle tuh apa sih? Apakah emang ya kalau gue gitu ya, kayak teman-teman gue bukan anak mobil, gila men event sama ceweknya anjrit gitu, kalau udah bintang tamunya jebret, waduh. Ya kita tahu lah Black Angel gitu kan, kayak gitu kan. Wah, luar biasa kan. Itu gimana kalau di peserta lo? Kalau dari gua sih salah satu mungkin itu juga. Jadi buat kita refreshing. Iya benar-benar enggak bisa bohong lah itu ya. Sehari-hari cuma kita bisa lihat mobil, tukang las dan tukang dempul. Begitu di event ya kita lihat yang bening-bening segar. Betul. Cuman yang pasti yang utama gua kangen dari Black adalah pertama crowd-nya. Crowd itu sendiri dari pertama kali kita masuk itu udah beda gitu ya? Beda, auranya beda. Yang kedua ya tetap angelnya. Angelnya lah. Kita nggak bisa pungkirin di dunia modifikasi mobil dan cewek itu jalan. Ya. Yang ketiga mungkin hadiah ya. Yang gua senang adalah hadiah. Gimana hadiah, kenapa hadiah? Jadi gini, bertahan sih maksud gua gini. Oke lah hadiah mungkin banyak yang lebih mahal, lebih besar. Tapi di Black ini sendiri kita begitu turun langsung mendapatkan hadiah itu. Jadi mungkin jeda ya karena kita dikasih giro paling 2 hari cair dan itu pasti. Dan emang pernah lo dapat kapan giro kosong atau segala macam gitu? Emang ada? Ada. Dulu salah satu event gede gue nggak ada ngomongin lah. Itu cuman ya itu begitu misalkan hadiahnya disebutkan 100 juta misalkan. Ya ditransfer ke gue cuma setengah men. Terus gimana ya setengahnya? Setengahnya dia cicil. Masa? Padahal event besar. Pernah kayak gitu. Dan pernah gue cuma dikasih simbolik. Hadiahnya mobil, gue cuma dikasih kunci mobil. Terus gue ngurusnya 6 bulan. 6 bulan juga gue teror terus gitu loh. Gitu. Akhirnya dapat. Akhirnya diganti uang dengan harga setengah mobil. Dinego lagi gitu. Dinego lagi. Padahal dia jelas-jelas udah timelinenya adalah hadiahnya mobil. Berubah mobil A. Tapi tetap nggak pernah harganya jadi setengah. Beda dengan Black. Ya Black maaf kata dengan harga segitu gitu ya? tidak berubah dan 2 hari pasti cair. 2 hari cair ya. Iya. Itu yang gue senang lah. Dalam arti kata pihak penyelenggara komitmen. Makanya kita sebagai pihak bengkel juga senang dan selalu udah kalau mau ikut kontes ya lo ke Black aja yang jelas gitu. Yang pasti aja ya. Dan gue senangnya adalah rules-nya jelas. Rules dan regulasi A ya A gitu loh, nggak bisa dijadiin B. Gitu. Jadi rilis, soalnya pengalaman gue kan rilis awal tahun nih, tetap bisa ada perubahan. Betul. Tapi di awal tahun gue kesana gitu ya. Jadi kita pun sebagai modifikator bengkel ataupun peserta kita nggak mesti gue dapat ini nggak, gue dapat itu nggak. Jadi gue udah belajar. Gue akan di sini, gue akan di sini. Jadi gue udah pelajarin itu sebenarnya. Nah berkaitan sama duit nih. Lu Ji gimana Ji kalau duit Ji? Lu pernah gajian telat sebulan? Nggak pernah. Ya langsung di kamar hotel ya? Langsung langsung di kamar hotel, bubar event langsung pas malam-malam pas kita malam-malam mau makan malam tuh biasanya ya, pagi-pagi tuh ya, kata jam 2 langsung dibagiin tuh ya. Sama Mr. Hendy Sidik nih kayaknya. Iya. Beliau kan kalau masalah duit cepat. Iya. Kalau duit dia gitu ya. Boleh juga ya. Enggak, soalnya itu pengalaman lagi. Gua begitu tuh semua tuh all by pengalaman nih, Ron. Gua pernah lah ngejuri enggak dibayar, hotel bayar sendiri, pesawat bayar sendiri. Gua pernah tuh hotel gua nggak mau bayar tuh, pernah di satu kota nggak mau bayar, gila men, udah kayak film James Bond tuh kali, kabur-kaburan, tarik-tarikan tas segala macam, kabur dikejar pakai motor ke bandara, dan gue bilang ya udahlah. Nah, maksud gua ya untuk menghindari itulah, jadi pengalaman segala macam, jadi gue pikir kalau gue bikin acara ya harus nggak boleh seperti itu gitu. Tahu lah rasanya kita udah keringetan nggak dibayar kan, sebel banget men.
Sebel kan ya? Sebel. Gitu, apalagi udah ninggalin anak istri di rumah gitu kan. Wah, kayaknya pulang, wah papa rock and roll kan gitu. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang balik bawa duit. Ini udah nggak pulang-pulang balik nggak bawa duit gitu. Waduh, diomelin habis-habisan gitu. Nah gini. Kalau balik lagi nih, keputusan kita kan kalau di Black kan emang keputusannya murni keputusan juri. Jadi tidak seingat gua ya, emang aturan mainnya adalah panitia itu artinya penyelenggara tidak bermain di situ. Ya udah benar juri kan. Nah, itu kan pasti tidak bisa membuat everybody happy dong. Yes. Betul. Nah, ini seru nih. Pasti ada kontroversi dan ada protes. Oke. Nah, kalau dari kacamata lo nih, ketika orang protes gitu kan, itu pengalaman lo gimana? Maksudnya ada yang protes masuk akal tapi menurut gue sih banyak yang nggak masuk akal sebenarnya ya, karena gue yakin sama tim juri gue dan regulasi yang kita sama-sama buat. Maksud gue pernah nggak sih ada protes yang bikin lo aneh apa ketawa gitu? Pengalaman lo gimana? Kontroversinya gitu gimana? Biasanya tuh kalau protes-protes yang aneh-aneh orang mabok yang protes. Contohnya biasanya dulu ini Demlo. Oke. Kenapa mobil Asus bisa menang Demlo kata dia? Oke. Padahal yang menang bukan Asus. Oke. Kayak gitu tuh yang capek nanggepinnya. Ya? Iya. Udah ngotot-ngotot ternyata dia nggak tahu. Gitu. Iya, siapa yang menang dia nggak tahu. Mau ditanggepin salah nggak ditanggepin bener. Nah kalau lu nih dari Akasia, pernah nggak sih lu sendiri tanda kutip bukan protes ya menanyakanlah hasil segala macam itu, lu bisa sharing nggak di sini? Ya alhamdulillah selama gue ngikut sih, gue sorry nih kalau di Black sih gue nggak pernah. Dalam arti kata gini, kalau misalkan gue kalah berarti ada sesuatu hal di mobil gue yang membuat kalah tidak sempurna. Iya. Kalau bagi gue tidak sempurna. Makanya dari situ gue belajar. Okay. Tapi ada juga beberapa event nasional gitu kan, di luar Black yang perlu gue pertanyakan. Sampai dulu pernah kejadian gue kunci. Kunci apanya? Gedungnya. Masa? Jadi peserta, juri, panitia tidak boleh keluar. Masa? Karena pada saat gue protes, dia nunjukin hasil score sheet dan itu di laptop. Oke. Kursornya terakhir adalah jadi chat gua itu pada saat itu airbrush. Oke. Dinilai di situ berapa? Apa? 0 Jack. Oh gitu. Iya. Masa mobil gua nggak dicat sih gitu loh. Itu yang membuat gua marah. Jadi dalam arti kata yang nggak ngehargain sebenarnya. Iya, jadi maksud gua gini. Jadi maksud gua masa orang yang catnya jelek aja lu kasih nilai, apalagi mobil airbrush gua gitu loh. Ada, cuman untuk di Black sih gua nggak pernah. Dalam arti kata sorry, bukan karena teman-teman di sini gitu kan sama Black enggak. Tapi memang itu kalau bagi gue karena gue pun udah ikut lama, jadi gue tahu lah seperti apa sih regulasinya, dan gue pasti akan sadar diri bahwa mobil gue ada kelemahan. Pasti nggak ada yang sempurna lah ya. Pasti. Karena kita kan bikinan manusia nih, bukan pabrik. Cuma kan champion atau pemenang itu adalah yang kekurangannya paling dikit dong. Betul, dan benar-benar layak. Iya. Dan benar-benar layak saudara itu. Nah, ini kan dari tadi kita ngobrol ngalor ngidul gitu kan. Nah, lu dari peserta nih, kan 2020 ya hopefully ada Black lah ya, ada Black Auto. Gue berharap walaupun cuma final battle terakhir. Udah bikin soalnya. Bikin mobil apa sih? Ada ya pokoknya. Tapi yang pasti gue bikin dari mobil nol. Jadi sasis kita bikin, body kita bikin, ya mudah-mudahan lah. Kayaknya udah tahu rasanya menang. Bukan udah tahu rasanya menang, jadi gini, karena kita seringnya ikut kontes, ya mungkin gue berbagi juga lah ke teman-teman modifikator yang lain. Kalau lo mau ikut kontes dan lo mau menang ya, lo harus eksis, nggak bisa sekali turun langsung menang, itu nggak mungkin. Dan itu semuanya butuh proses dan butuh pembelajaran. Gitu. Karena makanya kenapa gue balik lagi, karena gue menganggap Black ini adalah salah satu event terbesar dan suatu kebanggaan gue Akasia Motor untuk ikut di event itu. Sayang banget kalau gue lewatkan. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, ini kan anggaplah nih gitu ya. Anggaplah nih 2020 amin di Desember ada final battle nih ceritanya. Jadi cuma sekali lah. Jadi penyisian langsung final, langsung main di situ lah gitu ya misalnya. Ada nggak sih harapan lo buat kita penyelenggara Black Auto Battle, atau secara rule, secara mungkin bintang tamunya, secara hadiah, secara apa? Gitu. Ya kalau gue sih karena tidak adanya seri ini, kalau langsung final battle sih gue ngarepinnya ya all out lah di situ. All out mungkin dalam arti kata bintang tamu nih.
Ada request ya bintang tamu siapa? Bintang tamu gue siapa bisa ya? Langsung gitu kan. Siapa? Yang lagi hyper BTS gitu kan. Wah, itu kalau BTS mobilnya pada hancur semua sih. Gitu loh. Kan budgetnya kan jadi masih utuh. Iya, budgetnya masih utuh. Ayo bapak-bapak, bos-bos yang di atas semua dengerin. Sama mungkin kalau gue dari peserta ya. Oke. Ya naikin lah hadiahnya iya. biar lebih menggebu-gebu. Mungkin menggebu-gebu ya. Iya. Karena budget yang penyisiannya nggak ada. Nah, budget itu bisa disatukan ke akhir. Oke. Tuh bos-bos semua dengarkan jeritan hati Para peserta ini. Aduh. Jadi kalau bintang tamu lu siapa kira-kira? Kalau gue sih biasanya kan bintang tamu tuh satu tuh kalau di final. Ya, dua lah. Satu hari satu gitu sama DJ. Gue pengennya ya kalau bisa ya satu hari itu 2-3 lah. 23. 2 sampai 3. Jadi totalnya 6. Kayak dulu dong, kayak zaman Nah, udah gitu yang bener-bener yang lagi hype lah, misalkan band apa gitu. Gitu ya. Indo aja dulu. Indo aja dulu. Gitu ya. Iya. Indo aja udah tamunya udah luar biasa gitu. Betul. Ya. Oke. Kalau lu Ji sebagai tim juri lah, ya gua anggap kan lu apa ya? Ya ibarat lu tau lah metode apa pemilihan kita kalau di final siapa ngejuri segala macam. Kalau misalnya lu kepilih nih tahun ini, jadi misalnya Desember kita ada final battle nih. Lu harapan lu apa nih? V. Jangan langsung matre gitu sih, Ji. Itu ke 10. Enggak lah. Harapannya apa ya? Emang semua udah on the track semua ya? Udah on the track semua, iya. Gitu ya. Okay. Paling makanan aja. Dilebih-lebihin dikit lah. Okay. Lu ini kalau saya mobil ini V8 ini. V12. Sama Audi lu V12 gitu. Boros, jadi sekali gak ngap. Aduh ini seru banget ngobrol santai di episode 2 ini. Yang penting tadi kan ada pesan-pesan dari Akasia juga bahwa dia sharing lu eksis tuh penting. Nggak bisa lah bayi brojol langsung lari, nggak bisa ya. Nggak bisa. Semua berproses. Semua ada prosesnya gitu. Pahit manisnya semuanya dirasain. Terus tadi kalau Oji bilang kan ya lu harus benar-benar siap tanding lah. Jadi intinya tuh dalam penjurian tuh sebenarnya kalau gua boleh ngasih gitu. Kita nih juri sebenarnya nyarinya tuh bukan nyari kelebihan. Kita nyari kekurangan. Karena semua mobil itu pasti banyak lebihnya. Kita nyari kekurangannya dulu. Oh ini yang bisa kita sikat, ini bisa kita goreng, ini kekurangan ini yang menjadi titik lemah segala macam. Pasti ke sana arahnya. Cuma metodenya memang beda-beda, tapi arahnya pasti ke sana. Jadi aduh seru banget nih. Kayaknya kayak kurang nih. Harus 3 episode kayaknya. Oh iya. Pengen banget kan. Oke. Curhatan bengkel. Tapi yang pasti ntar karena kita ada tim Black Experience lah. Lu kalau ada ada mobil-mobil bagus bagi-bagi dong. Boleh, siap. Bareng. Atau lu udah punya channel ya sekarang ya? Ada. Di YouTube kita Akasia Garage. Iya. Udah berapa episode nih? Sebenarnya udah lama, cuman baru mulai lagi udah 4 lah. 4 video naik. 4 video ya. Boleh lah ya. Ya kalau mau lihat hasil karya kita di situ juga udah. Boleh lah. Berarti bisa collab ya? Oh, iya dong. Harus dong. Akasia Garage ya. Akasia Garage. Nah, mungkin seperti biasa ini bukannya gua murahan atau begging, cuma ya jangan lupa lah follow, subscribe, apalagi sih subscribe, share, like, komen. Lu kalau misalnya ada penasaran, masih ada penasaran hal-hal yang boleh ditanyain segala macam berkaitan tema hari ini, tema episode 2 ini, lu boleh komen di bawah, lu boleh mention sama siapa segala macam. Kalau memungkinkan dan pantas akan nggak mendapatkan hadiah, akan kita jawab gitu. Ada giveaway-nya nggak ya? Oke, giveaway. Bos-bos yang di atas giveaway, jangan lupa. Karena boleh lah ya, itu giveaway soalnya kaos-kaos gini tuh gila ya. Ini value-nya tuh lumayan lah maksud gua. Lumayan banget. Mas kok kaos black-nya? Ya lah kaos black. Ya kalau kita mah ya kaos black doang gitu kan. Karena kita biasa. Mungkin penyanyi biasa, cuman kalau orang kan heboh gitu kan, kita merchant buat giveaway kan cocok banget tuh. Bener. Nih siapa yang suka jaga kandangnya Black Experience? Siapa nih di sini? Ada nggak? Ada ya. Dia kayak kemarin di Jogja kan kayak rebutan kaos gitu ya, gila banget gue bilang. Hebat banget tuh jualan nih gue bilang. Segitu orang hausnya gitu sama kaos black doang ya. Tapi logo ini boleh lah. Ya. Boleh lah.
Setiap gua habis event pasti kalau bolang banyak yang nanyain. Banyak yang nanyain ya. Bukan kaos pasti nggak muat tuh, buat gua dong. Pasti tuh. Tuh, itu curhatan lagi kaos. Curhatan jadi harus yang lebih lebar. Oh iya. 3XL, 4XL, 5XL. Kemeja juri kalau jadi ya. Oh, kemeja juri ya. Yang muat dong. Oke, yang bener ya. Jadi kancing. Siap. Itu sebenarnya bukan gedein bajunya, lu nya udah kurusan kan. Sekarang juri kita siapa sih yang kurus? Oh gitu ya. Gua Audi, Tony. Oh iya benar. benar. Ada yang kurus. Gila itu Cum. Iya ya. Iya. Itu berat badannya 3 digit semua cuy. Yang kurus cuma dari Amerika doang. Oh iya benar. Randy Yogi. Oke. Ya boleh lah. Oh, hitungannya kelas ringan. Tapi kalau hero-nya sama penyelenggaranya keras ringan semua ya. Oke. Gitu aja episode 2 kali ini. Senang banget, thank you banget Bos. Udah Thank you. Ini enggak boleh salaman. Iya, makanya social distancing. Padahal lagi ini tuh katanya enggak boleh ngucuk-ngucuk. Begitu ngucuk-ngucuk. Oke, jangan lupa sekali lagi subscribe, like and share. Komen juga di bawah kalau lu ada pertanyaan berkaitan sama modifikasi mobil, berkaitan sama hal-hal yang berkaitan sama modifikasi mobil, penjualan dan lain-lain. Gitu aja. Sampai ketemu di episode 3 Black Pearl semua. Bye bye.